إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebagaimana yang antum sudah ketahui bahwa musibah yang berkaitan dengan wabah virus corona ini sudah menyebar di dunia, artinya di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi himbauan sudah banyak berkaitan dengan ini. Sama juga di Saudi Arabia, di tempat-tempat yang lain sama. Makanya kita melihatnya ketika ada masalah yang seperti ini, yang pertama kita melihat menurut pandangan syariat bagaimana tentang masalah yang seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di Radio Roja khusus tentang corona. Saya jelaskan bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menuliskan semua takdir makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Artinya sudah ditetapkan semua apa yang terjadi di alam semesta ini. Apakah bentuknya sehat, penyakit, musibah, wabah, petaka, bencana, orang itu celaka, orang itu bahagia, semua sudah tercatat. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah sama sekali. Itu yang wajib kita meyakini. Itu harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Semua berjalan dengan takdir Allah. Enggak ada yang terjadi sekarang ini yang belum tercatat di Lauh Mahfuz, tidak ada. Semua yang berjalan di langit dan di bumi, apapun yang terjadi, sampai manusia masuk surga, masuk neraka, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Semuanya. Lengkap, enggak ada satupun yang terluput. Itu menunjukkan tentang luasnya ilmunya Allah SWT. Dan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya, semua dari nama dan sifat Allah yang sempurna. Kita wajib meyakini itu. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, kok kenapa terjadi begini? Allah sudah takdirkan. Semua Allah takdirkan. Cuma harus kita lihat apa yang terjadi di langit dan di bumi ini, Allah juga mengaitkan. Allah kaitkan dengan apa? Dengan perbuatan manusia. Karena Allah menyebutkan semua yang terjadi ini enggak lepas dari perbuatan dosa manusia. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa aja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memaafkan kalian. Artinya semua yang terjadi di langit dan bumi enggak lepas dari perbuatan dosa manusia. Yang pertama, perbuatan Allah sudah takdirkan. Yang kedua, Allah kaitkan dengan apa? Dosa manusia. Jadi dosa manusia ini sangat banyak. Kalau seandainya Allah kehendaki dari apa yang dilakukan oleh manusia, Allah azab semua nih yang ada di muka bumi. Allah enggak tinggalkan hatta binatang melata. Cuma Allah tunggu waktunya. Jadi kalau Allah inginkan Allah azab manusia ini dari perbuatan dosanya, Allah azab. Karena dosa udah banyak dilakukan oleh manusia. Tapi Allah banyak memaafkan. Allah banyak memaafkan. Kemudian Allah juga menyebutkan
kerusakan yang ada di dalam surah Ar-Rum di ayat 41-42 Allah menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Artinya perbuatan dosa manusia kerusakan ini. Agar Allah merasakan dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah. Tujuan Allah agar manusia ini kembali kepada Allah. Adanya musibah, adanya petaka, adanya bencana, adanya wabah. Allah ingin manusia kembali kepada Allah. Terus Allah mengatakan kul siru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Lihatlah akibat orang-orang yang sebelum kalian. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka berbuat syirik kepada Allah. Yang ada sekarang ini dari manusia, mereka berbuat syirik nggak kepada Allah? Yang banyak berbuat syirik kepada Allah. Jadi kerusakan yang ada itu, bencana yang ada, ya termasuk kematian dan segala macam penyakit menular yang nggak lepas dari dosa manusia. Tapi Allah timpakan agar manusia gimana? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah timpakan kepada mereka sedikit, sebagian aja dari apa yang mereka lakukan. Enggak semuanya. Kalau semuanya habis muka bumi ini. Kalau semua dosa manusia Allah langsung azab, habis seperti umat-umat terdahulu. Tapi Allah rasakan apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah rasakan sebagian aja agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi, lihat akibat orang-orang sebelum kita ini. Kata Allah, kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka musyrikin. Apa musyrikin itu? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini yang terjadi. Jadi kita melihat nggak lepas semua itu dari perbuatan dosa dan manusia. Dan Allah banyak menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain juga. Dengan sebab dosa Allah timpakan azab, timpakan musibah, bencana, petaka dan yang lainnya. Itu harus kita yakin sebagai orang yang beriman bahwa ini terjadi dengan dosa manusia. Sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, apa dibiarkan begitu manusia? Tidak. Kita sebagai dai, sebagai ustadz menganjurkan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, bukan tambah takut. Nah, yang ada sekarang ini semua tambah takut, seolah-olah tidak ada iman. Lantas apa manfaatnya dia baca Al-Quran, baca hadis, dia ngaji? Mesti kan dia tambah kembali kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia yakin kepada Allah bahwa semua tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Mestinya begitu orang beriman. Semuanya seperti itu. Ini semua yang terjadi apa aja, apakah kesenangan, kegembiraan, kesusahan, kesedihan, agar manusia kembali kepada Allah. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, Allah menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di ayat 22 23 Allah menyebutkan apa aja yang menimpa di muka bumi, apa saja musibah menimpa di muka bumi ini, dan juga kepada diri-diri kalian. Melainkan Allah sudah mentakdirkannya sebelum Allah menciptakannya.
Allah sudah mentakdirkan sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah sudah takdirkan. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berduka cita dengan apa yang luput dari kalian. Dan juga supaya kalian tidak bergembira. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Yang demikian itu semua mudah atas Allah. Artinya yang tadi Allah sebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl inna dzalika yasir. Semua mudah atas Allah. Supaya manusia tidak sangat duka cita dengan apa yang luput bagi mereka, dan supaya mereka tidak bergembira dengan apa yang mereka peroleh. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, angkuh. Kalau kita lihat adanya petaka, adanya musibah, banyaknya orang yang sombong, melawan Allah, tidak kembali kepada Allah. Banyaknya orang-orang yang mencela agama ini. Banyaknya orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Ini semua terjadi. Maka Allah timpakan semua ini agar mereka kembali kepada Allah. Nah sekarang kalau udah terjadi yang seperti itu dan sudah menyebar kejadian itu, seorang mukmin dia wajib lagi yakin dan mengimani bahwa semua itu tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Qul la yusibana, katakanlah tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Enggak akan menimpa kita, apa aja enggak akan menimpa kita. Musibah, petaka, penyakit, wabah enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, Allah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Tawakal itu menyerahkan semua hati kita, urusan kita kepada Allah dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Itu tawakal namanya. Tawakal itu kejujuran hati ini dalam menyerahkan urusan kita kepada Allah semuanya, dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Itu namanya tawakal. Serahkan. Dan kita dari rumah sudah baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Udah serahkan kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi ini harus kuat iman kita, enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Sampai termasuk yang berbahaya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ilmu yang tidak bermanfaat dan berbahaya dan selalu siang dan malam mengganggu manusia, ilmu sihir. Sihir itu merusak hati, merusak akal, membuat banyak manusia mati dengan sihir itu, menceraikan suami istri. Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Semua berjalan dengan izin Allah. Itu harus kita yakin itu. Jadi kita tidak takut. Orang beriman itu harus dia kuat tawakalnya kepada Allah. Bukannya nekat, tidak. Tapi tawakal kepada Allah. Cuma jangan ditakut-takuti, nggak boleh. Kan banyak orang nakut-nakuti itu. Oh, jangan begini, harus takut-takut. Akhirnya apa? Jadi takut dia. Jadi kita harus lihat, kita ini harus justru dengan ada kejadian begini, tambah kita kembali kepada Allah. Tambah kita taubat kepada Allah. Tambah kita berusaha bagaimana menyuburkan iman kita. Tambah yakin kita kepada Allah, bukan tambah takut. Jadi semua kadang takut-takuti. Kalau orang-orang kafir yang umumkan nggak ada masalah, orang kafir. Atau orang-orang umum yang nggak ngerti agama nggak ada masalah. Cuma kita orang beriman. Mesti kan kejadian itu dikaitkan dengan takdir Allah, dikaitkan dengan syariat. Bagaimana sih syariat menganjurkan kita ketika terjadi yang seperti ini? Bukan kita nekat, tidak. Kan kita juga ada yang kita lakukan untuk pencegahan itu. Dengan apa?
dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, pasti Allah akan jaga kita. Karena antum sudah hafal hadisnya Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batas-batas Allah, Allah akan menjaga kamu. Kalau kita jaga batas Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, Allah akan jaga kita, pasti. Karena sabda Nabi, ini hadis sahih. Nabi yang bersabda, jaga batas Allah, Allah akan menjaga kamu. Kita jaga batas Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, Allah akan jaga kita. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, Allah akan jaga kita. Itu kita harus yakin seperti itu. Kemudian kita juga bacakan zikir pagi dan petang. Antum kan baca zikir pagi petang, istri antum baca, anak antum baca zikir pagi dan petang itu penjagaan. Seperti antum baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama' huwa samiul alim 3 kali. Antum juga baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Antum baca itu. Ini semua penjagaan. Di samping itu kita berdoa kepada Allah, karena doa-doa yang diajarkan, yang antum juga sudah hafal, ada di buku doa dan wirid. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Hadisnya sahih. Kita berdoa kepada Allah dari penyakit belang, penyakit lepra, dan penyakit gila, dan juga dari berbagai penyakit yang buruk, yang jelek. Ya termasuk penyakit menular. Kita berdoa kepada Allah. Kita bisa baca di sholat kita, waktu sujud kita baca. Ketika kita bangun tengah malam antara adzan qomat, itu kita baca. Itu diantara penjagaan yang kita baca. Kalau sudah kita baca itu, ya kita tawakal kepada Allah. Kan kita juga nggak bergaul dengan orang-orang yang terkena, enggak, kita jauh. Tapi kita harus tetap ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan juga berlindung dari berbagai macam penyakit. Ini harus kita perhatikan. Jadi kita harus tumbuhkan keyakinan kita kepada Allah, tumbuhkan juga kesadaran kita harus kembali kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, dan juga banyak berdoa kepada Allah. Ini yang harus kita ingatkan. Justru kita ini dengan ngaji ini untuk mengingatkan manusia, supaya manusia nggak lalai. Yang paling pokok diingatkan, ya memang tadi yang diingatkan. Ini manusia banyak berbuat dosa ini. Lah ada penyakit ini kan mesti dikaitkan dengan dosa. Lah penyakit ini sebabnya apa? Dosa yang paling besar. Semua apa yang terjadi antum kaitkan dengan dosa antum. Di rumah tangga antum ada masalah, ada muskilah. Dosa apa yang saya lakukan? Di pekerjaan antum ada masalah, ada muskilah. Dosa apa yang saya lakukan? Ketika terjadi penyakit yang besar, dosa apa yang saya lakukan? Semua kaitkan dengan dosa. Karena begitulah Allah sebut dalam Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dosa, semua terjadi dosa. Kalau dosa, obatnya apa dosa? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Laksanakan ibadah kepada Allah. Perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita. Banyak zikir, banyak istighfar. Makanya anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, dakwah mereka di samping menyuruh mereka untuk takwa kepada Allah, disuruh apa? Istighfar. Seperti Nabi Nuh mengingatkan umatnya kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan nabi-nabi yang lain demikian. Menyuruh apa? Untuk istighfar kepada Allah, banyak istighfar. Banyak istighfar. Taubat kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi jangan kemudian tambah ketakutan kita, jangan. Tambah takut. Itu nggak bagus. Justru akan melemahkan iman kita, sampai kita nggak yakin kepada Allah. Berat itu. Ketika kita nggak yakin kepada Allah, nggak iman kepada Allah, nggak taubat kepada Allah, meninggal dunia, di dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ini harus hati-hati kita. Kadang-kadang kita nggak sadar ini terus, dan juga yang lain saling menakuti. Hati-hati loh, nanti kena ini. Semua nggak ada yang kasih semangat, nggak ada yang mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Semua yang ada ketakutan.
Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lain, yang enggak boleh. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Sahih riwayat Abu Daud dalam sunannya. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain, enggak boleh. Kita kan takut-takuti semuanya. Jadi masalah ini masalah yang harus kita yakini supaya antum juga tambah faham berkaitan dengan masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.